Salam dan bahagia. Saya Gaudensius Prasisco de Passionis, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah demonstrasi kontekstual saya untuk modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapannya yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tahapan ini berperan menggeser identitas peserta didik dari identitas gagal ke identitas sukses. Guru hendaknya tidak mengkritik peserta didik yang sedang mengalami identitas gagal. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru perlu menyadari bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba mengenali tujuan perilaku peserta didik. Guru tidak menghakimi atau memojokkan sehingga dapat mengembalikan peserta didik pada posisi positif. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahapan ini dikaitkan dengan teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka peserta didik telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut ini adalah contoh praktik segitiga restitusi. Pada kasus pertama, saya sebagai wali kelas 9 akan menangani masalah dari Natalia yang terlambat ke sekolah selama 3 hari berturut-turut. Perhatikan cara saya sebagai wali kelas menangani kasus ini menggunakan segitiga restitusi. Ya, masuk. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Natalia. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi pelajaran apa? Pelajaran IPS, Pak. Oh iya. Oke. Berarti sekarang sudah jam istirahat. Iya. Oke. Kira-kira pagi ini Natalia tahu tidak kenapa Bapak panggil ke ruangan? Tidak tahu, Pak. Mungkin karena saya terlambat, Kak, Pak? Oke, ya. Alasannya memang benar seperti itu ya. Jadi tadi Bapak kan balik kelas toh, ada laporan dari guru piket, katanya Natalia ini 3 hari berturut-turut terlambat, ya. Iya. Oke, jadi katanya selalu lebih 15 menit dari jam yang seharusnya. Iya. Ya, jadi katanya guru piket tidak biasanya Natalia seperti ini, tapi tiba-tiba 3 hari berturut-turut. Betul seperti itu? Iya, Pak. Oke. Betul. Tapi di sini Bapak tidak mau fokus ke kesalahan itu, Nah, jadi Bapak di sini bukan mau menghakimi atau mau menghukum, tapi Bapak panggil ke ruangan supaya Natalia bisa menemukan solusinya, supaya mengatasi masalah ini. Jadi tidak perlu gugup, tidak perlu takut karena membuat kelalaian, membuat pelanggaran itu sesuatu yang wajar. Jadi teman-teman lain juga buat, guru-guru juga mungkin semasa sekolahnya juga pernah membuat kelalaian. Jadi membuat kesalahan itu hal yang wajar. Jadi tidak usah terlalu merasa bersalah. Oke, jadi kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, tadi permasalahannya kan terlambat 15 menit selama 3 hari berturut-turut. Oh, iya. Tidak pernah seperti itu sebelumnya, makanya dianggap menjanggalkan oleh guru toh. Nah, tapi setiap apa yang kita buat itu, kalau Bapak percaya sih pasti ada alasannya. Ya tidak? Iya, Nah, Pak. kira-kira apa alasannya Natalia terlambat 3 hari berturut-turut? 3 hari berturut-turut saya begadang, Pak. Saya nonton live streaming badminton di perlombaan Paris, Pak.
Oh, Olimpiade Paris. Iya, Pak. Suka badminton. Iya, Pak. Oke. Saya juga suka badminton. Berarti senang dengan badminton, ya? Iya, Pak. Oke, jadi iya karena di Paris kan waktunya berbeda dengan kita, toh. Jadi mereka tayangnya tengah malam. Ya itu sudah karena perbedaan waktu. Akhirnya kita yang suka badminton nonton begadang gitu. Iya. Oh, oke. Berarti di sini sebenarnya Natalia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya itu kesenangan akan badminton. Oke, tidak salah karena semua orang itu ada hobi, ada kesenangan dan kesenangan itu harus dipenuhi. Nah, misalnya suka badminton, berarti rela nonton. Tapi lupa akan prioritas ya toh. Di sini kan itu masalahnya. Nah, tapi Pak masih puji. Kan bangunnya terlambat toh? Iya. Oke, bangun terlambat tapi datang sekolahnya hanya terlambat 15 menit. Toh? Iya. Bisa saja kalau Natalia terlambat, bangunnya itu terlambat, datang sekolahnya bisa terlambatnya 20 menit, 30 menit atau tidak datang sama sekali, ya toh? Iya, tapi tetap datang dan hanya terlambat 15 menit. Meskipun terlambat, tapi hanya 15 menit, toh? Setidaknya tidak lama terlambat, toh? Tidak 20 menit, tidak 30 menit. Nah, tapi itu berarti bagus, berarti masih ada kesadaran, toh? Nah, masih ingat tidak keyakinan kelasnya kita? Masih ingat. Betul, masih ingat. Iya, masih ingat. Soalnya saya juga terlibat dalam pembuatan itu. Oke, nah kira-kira kita punya topik hari ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang mana? Tata tertib waktu. Oke, disiplin. Disiplin waktu ya. Oke, menghargai waktu. Ya itu kan kita sudah buat di keyakinan kelas. Tapi Pak mau tanya lagi, Natalia masih meyakini itu tidak? Masih percaya tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih, Pak. Oke, masih meyakini ya. Berarti jika meyakini itu bersedia tidak memperbaiki ini tadi? Sangat bersedia, Pak. Sangat bersedia. Oke. Jika Natalia memang bersedia memperbaiki ini, kira-kira hal ini menunjukkan apa tentang dirinya Natalia? Bahwa Natalia orangnya bagaimana? Saya sebetulnya menghargai waktu, Pak. Oke. Cuman karena nonton itu, Iya. karena hobi saya, jadinya saya begadang untuk bisa Oke. menonton. Jadi sejujurnya masih menghargai waktu harusnya. Hanya memang tidak tahan mau nonton saja. Oke. Nah, kira-kira apa rencananya Natalia untuk memperbaiki ini? Saya tidak akan mengulangi dan saya akan tidur lebih cepat dan Oke. pulang ke rumah saya akan masang alarm supaya saya bisa bangun lebih cepat. Oke, bangun lebih cepat pasang alarm. Dan lagi pula itu ada siaran ulang ya kan, ada tayangan ulang ya kan. Jadi tidak perlu rela begadang, besoknya bisa nonton lagi setelah pulang sekolah. Meskipun tayangan ulang sih, tapi kan sama saja toh. Kan kita harus fokus ke prioritas toh dalam sekolah. Oke. Berarti pasang alarm, bangun lebih cepat. Ada tidak orang yang Natalia butuh untuk membantu? Iya sih, Pak, orang tua. Orang tua ya, jadi bisa ya orang tua diminta untuk membangunkan. Mungkin tidak mempan pakai alarm, toh butuh alarm ya, suaranya orang tua begitu ya. Oke. Kapan mulai diterapkan? Pulang ke rumah sebentar, Pak, saya langsung setel alarmnya. Berarti mulai hari ini. Iya, mulai Sampai hari ke ini. depannya secara konsisten ya. Iya. Oke, mantap. Itu toh sudah tidak merasa bersalah lagi toh? Tidak lagi toh? Siap. Bisa. Karena selama ini kan sudah sering disiplin, jadi dipertahankan. Oke, sekarang kembali ke kelas. Pelajaran apa setelah ini? Pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Oke, silakan kembali ya. Mantap. Terima kasih, Pak. Iya. Nanti pintunya ditutup lagi ya. Iya, Pak. Oke. Pada kasus 2, saya akan menangani masalah yang dilakukan oleh Gracia, siswi kelas 9 yang menyembunyikan tas milik temannya yang bernama Lala sehingga Lala menangis. Perhatikan cara saya sebagai wali kelas dalam menangani kasus ini menggunakan segitiga restitusi. Oke, masuk. Pagi, Pak. Pagi, Gracia. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi pelajaran apa pertama? Pelajaran bundu, Pak. Oh,
bahasa Indonesia. Berarti sekarang jam istirahat ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira Gracia tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Saya tidak tahu, Pak. Tapi mungkin karena tadi saya buat Lala menangis, Pak. Oh, buat Lala menangis. Iya, ya. Pak. Jadi Pak juga tadi dapat laporan dari ketua kelas. Iya, Pak. Dari ketua kelas tadi ke sini katanya di kelas ada kegaduhan sedikit, Jadi seperti itu yang saya tahu. Jadi Lala menangis. Iya, Pak. Oke. Nah, tapi di sini Pak kan tidak mau kayak berpihak begitu, tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak mau fokus ke siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, di sini hanya mau fokus supaya kita sama-sama menemukan solusinya. Iya. Jadi tadi Lala menangis, Iya. gitu. Tapi Gracia tidak usah terlalu gugup, Iya, kayak Pak. berkecil hati, tidak ceria seperti biasanya karena membuat kesalahan itu hal yang sangat wajar. Iya. Kita mungkin menyakiti sesama itu hal yang wajar. Iya, Semua Pak. manusia siapapun pernah membuat kesalahan, Iya, Pak. menyakiti sesama, membuat sesama menangis itu hal yang wajar. Jadi Pak. kita tidak fokus ke masalahnya. Bapak di sini mau bantu Gracia untuk memperbaikinya, menemukan solusinya. Iya, Pak. Nah, tadi kronologisnya bagaimana? Jadi kenapa Gracia membuat Lala menangis? Pasti ada alasan. Iya, Pak. Kenapa kira-kira? Saya Pak mau berteman dengan Lala, tapi Lalanya Pak orang itu kayak cuek-cuek begitu. Jadi saya isengin dia, Pak. Oh, Saya iseng. dia, Oh Pak. iya. Tadi bikin apa? Isengnya bagaimana? Saya sembunyi dia punya tas di belakang kelas, Pak. Oh, sembunyi tas di belakang Iya, kelas. sampai dia menangis. Terus? Tapi akhirnya saya kembalikan lagi dia punya Oh, tas, Pak. oke. Iya. Jadi iseng saja dasarnya. Pada dasarnya iseng. Terus ternyata Lalanya menangis. Oke. Jadi tidak apa-apa. Iseng itu kadang salah satu caranya kita untuk memenuhi kebutuhannya kita akan kesenangan. Jadi salah satu kebutuhan dasarnya kita Gracia manusia itu ada namanya kebutuhan akan kesenangan atau fun. Jadi kadang kita senang saja ganggu teman misalnya, tapi ternyata temannya tersakiti. Oke, tapi tidak apa-apa. Tapi tasnya kamu kembalikan, toh? Iya, Pak, tasnya Oke, saya itu kembalikan. bagus. Nah, syukur. Terus setidaknya tidak lebih buruk. Tidak yang begini kak, kamu sembunyi terus tidak dikembalikan. Artinya kamu masih ada hati mau mengembalikan, toh? Nah, artinya masih ada begini kak perasaan sebagai teman. Iya, Pak. Toh? Karena kalau kamu tidak mengembalikan lebih jahat, toh? Iya, Pak. Berarti kamu di sini bukan orang yang jahat sebenarnya. Terus masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat di kelas 9A ini? Masih ingat, Pak? Ya, topik hari ini, masalahnya kita hari ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang mana? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, saling menghormati, saling menghargai sesama teman. Iya, Pak. Tapi Gracia percaya tidak dengan itu, dengan keyakinan kelas itu? Saya percaya, Pak. Oke, percaya, betul. Betul, Pak. Saya Nah, percaya. Terus kalau memang Gracia percaya dan masih meyakininya, bersedia tidak mengubah ini? Saya bersedia, Pak. Bersedia. Nah, dengan bersedia mengubah ini, kira-kira hal itu menunjukkan apa tentang dirinya Gracia? Bahwa Gracia itu orangnya sebenarnya bagaimana? Saya sebenarnya sih cuma ingin berteman dengan dia saja. Oh, Pak. sebenarnya mau berteman, mau Iya, menghargai. Iya, saya mau menghargai dia, Pak. Hanya kadang itu iseng itu muncul Iya, saya kadang-kadang, tapi aslinya menghargai tidak. Menghargai, Pak. Oke, bagus Hanya kalau saja saya bingung bagaimana caranya berteman dengan dia. Oke, jadi intinya Gracia komunikasi. Kalau memang mau berteman ya dengan cara yang baik, toh. Iya, Pak. Gracia mau tidak dihargai sama orang. Mau, Pak. Oke, tadi sebelum ingat kita punya kesepakatan saling menghargai. Sebelum kita dihargai, kita terlebih dahulu menghargai orang lain. Ya, Lala juga orangnya baik kok, toh. Iya, Hanya Pak. mungkin agak sensitif. Jadi cara pendekatannya yang berbeda, Iya. Nah, apa rencananya Gracia setelah ini? Setelah ini saya akan minta maaf ke Lala, Pak. Oke, minta maaf dengan Lala. Nanti bisa sama-sama dengan Pak. Nanti Iya, Pak. kita panggil Lala ke sini. Iya, Pak. Oke, terus apa lagi? Ada lagi?
Terus Setelah minta maaf, apa lagi? kalau ada teman-teman yang seperti itu juga isengnya, saya akan melarang mereka, Pak. Oh ya, kasih ingatkan. Iya, mengingatkan mereka, Pak. Oke, berarti ini jadi pembelajaran. Iya. Supaya kalau ada kejadian serupa diingatkan, Pak. tanpa harus guru ingatkan, harus sadar. Kan sudah ada keyakinan kelas, toh. Iya. Jadi ada orang tidak yang Gracia butuh untuk membantu menyelesaikan ini. Apa bisa sendiri atau Bapak Ibu guru bisa bantu? Bapak Ibu guru bisa bantu. Iya, bisa. Oke. Kapan mulai diterapkan ini? Mulai berubahnya kapan? Saat ini juga, Pak. Oke, mantap. Saya tunggu pembuktian, Iya, Pak. Oke, bagus. Jadi setelah ini jalin hubungan yang baik dengan sesama, Oke, Pak. Oke. Setelah ini pelajaran apa? Pelajaran IPA, Pak. Oh, IPA, Iya, Pak. Oke, mantap. Berarti sekarang saya kembali ke kelas, Ingat janji keyakinannya. Ingat, Pak. Oke, silahkan kembali. Terima kasih, Pak. Ya, Gracia sama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Siwanji Anggreni, kelas 9 SMP Negeri 3 Welah. Saya dan guru saya telah melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi. Di dalam kegiatan ini, saya sebagai murid merasa bahwa saya tidak kehilangan percaya diri ketika saya melakukan kesalahan. Dan di dalam kegiatan ini, guru saya lebih sering mempertanyakan alasan saya, dan dari alasan yang saya miliki, saya dan guru saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia Kristani Rana. Saya kelas 9 dari SMP Negeri 3 Welah. Saya dan guru saya telah melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi. Di dalam kegiatan tersebut, saya tidak perlu fokus pada sebuah permasalahannya, tapi saya hanya perlu fokus pada solusinya.